Hai semuanya, jadi beberapa waktu yang lalu salah satu brand gaming gear asal Indonesia yaitu Fantech itu ngerayain ulang tahun yang ke-16. Dan kebetulan kemarin itu mereka sempat bikin acara perayaan ulang tahunnya dan kebetulan gue diundang dan gue juga disuruh ngurusin turnamen juara ngetik di acara itu ya. Dan kebetulan gue juga dapat kesempatan buat ngobrol sama pendiri atau bos gedenya Fantech buat ngomongin gimana perjalanan Fantech dulu sampai sekarang plus persoalan OEM-OEM-an. Nah, jadi kalau kalian penasaran, simak terus videonya. Dan singkatnya sih di acara itu ada banyak banget aktivitas kayak ya yang pertama udah pasti kata sambutan, terus juga ada turnamen-turnamen, ada banyak banget dan masih banyak lagi lah. Dan tentu aja display-display juga ada di situ barang-barang yang Fantech sampai sekarang. Dan langsung aja kalian lihat gimana keseruan acaranya. Hai guys, jadi gue sudah berada di venue acara ulang tahun Fantech yang ke-16. Jadi acaranya itu di Point Arena, di tempatnya di Mampang ya. Langsung aja kita ke dalam dan lihat kayak gimana acaranya, ada apa aja. Dan sebenarnya gue juga pengen tahu journey-nya Fantech selama 16 tahun ini kayak gimana, dan nanti kalau ada kesempatan gue juga akan coba interview bareng sama Pak Bosnya Fantech juga nanti. Jadi gue pengen daftar Tekken, karena ada lomba Tekken-nya ya kan. Nah cuman ada rules-nya itu setahu gue harus pakai controller mereka. Jujur gue bukan pemain Tekken dengan controller, gue pakainya arcade stick. Cuman gak apa, karena gratis juga ya kan, ada hadiahnya, kalau menang kan lumayan, jadi gue coba ikutan aja. Oke, sama STEM Rally Challenge ada 4 misi, jadi ntar dibantu sama panitia juga, dan ada event-event masing-masingnya juga. Oke. Terus kalau udah dicap 4-4-nya, bisa spin the lucky wheel. Oke, sip. Berarti ngisinya sampai full baru spin itu ya? Iya, betul. Sip. Thank you. Ya, jadi ini ruangan pertama. Kayaknya setupnya ini gaming-gamingan ya. Ini ada setup PC, ya ada dekorasi, ini peripheralnya Fantech juga. Oke, langsung kita ke ruangan berikutnya. Ini kayaknya setupnya lebih ke productivity ya. Karena kalau lihat dari setupnya, setup MacBook Air, ada peripheral yang lucu-lucu ya, ada soundbar, ini ada headphone-headphonean juga di sini, sama standing desk juga ini standing desk nih. Nah jadi yang uniknya dari ini setup, dia tuh ada treadmillnya guys di bawah. Asumsinya ini mungkin setup yang buat dipakai untuk sambil olahraga sambil kerja ya. Soalnya ini ada treadmill guys, tapi gue nggak tahu nih bisa nyala apa nggak, kayaknya nggak bisa deh. Nah jadi ini bisa dibilang kayak assembly-nya dari kursinya Fantech ya. Ini ada beberapa fitur nih, investasi terbaik dalam hidup. Intinya kalau mau setupnya mantep, harus invest ke kursi juga lah. Ini ada dikasih lihat bantalan-bantalan dalamnya, ada lumbarnya juga, backrest-nya. Ini yang jagain postur biar benar. Ini buat reclining. Terus ya ini ya kurang lebih kayak gini lah. Nah, jadi Fantech itu kan umurnya 16 tahun ya. Jadi ini bisa dibilang kayak sejarahnya lah berdirinya si Fantech ini. Ini bapak-bapak pendirinya Fantech di sini startnya dari 2009. Terus paling kita coba highlight beberapa yang cukup krusial ya di journey-nya Fantech nih. Nah, ini 2015 sudah melebar, distribute global sampai 80 negara di seluruh dunia. Oke, jadi ini ada satu section yang bisa dibilang lumayan tersembunyi ya dari yang tadi, labirin-labirin yang tadi. Jadi ini tuh sectionnya Fantech Smart Life. Jadi selain bikin produk peripheral segala macam, mereka juga bikin produk Smart Life yang tidak ada kaitannya dengan gaming. Dan langsung aja kita ke dalam, kita ada apa lagi. Ya, jadi ini gue sudah masuk ke dalam, kurang lebih kayak gini. Ini entry-nya Point Arena lah ya. Ini ada photo booth, jadi kalau misalnya orang-orang yang datang peserta segala macam mau foto, free ya? Bener ya? Ya free. Bisa kesini kalau mau foto. Nah ini tempat lomba jadi juara Valorant. Nah ini guys. Nah ini tempat venue Valonya nanti. Udah dilengkapin full setup semua PC, ada 5 versus 5 ya. Nanti bakal di sini lombanya. Semoga tidak terjadi keributan ya. Ya ini setupnya kurang lebih kayak gini. Cukup nyaman lah ya harusnya. Terus kita langsung lanjut ke belakang kali ya. Langsungnya belakang nih. Ini area main FC 25. Nah ini jadinya satu PC nih. Buat lomba FC 25-nya katanya si Okto apa Nino gitu. Ikutan juga tuh. Nah, fun fact-nya, Okto sama Nino itu sudah menang ikut turnamennya Fantech FC 25. Udah 2 tahun berturut-turut ya? Nah, kita lihat nih, dia menang lagi nggak di sini. Nah, gue kan belum pernah ikutan lombanya. Nah, gue mau ikutan di sebelah sini. Nah, ini ada setup buat turnamen Tekken-nya. Mana? Sign-nya? Oh, ini nih. Ini sign-nya. Jadi juara Tekken. Ini di sini. Jadi turnamen Tekken-nya bakal di sini. Lumayan enak, dia setupnya PC, pakai TV segala macam. Apa PS5? Kayak PC deh. PC. Ya PC. Terus nanti gue bakal ikut karena setupnya masih pakai controllernya Fantech nih. Yang udah pernah gue review juga.
WGP 14 ya. Hai guys, dan satu lagi ada turnamen yang menarik banget. Gue nggak nyangka bahwa di acara ini tuh ada turnamen GT Sim. Ya jadi dalam sini gue nggak bisa masuk, sebenarnya bisa masuk, cuman sempit ya, gue nggak enak mengganggu kelangsungan turnamen karena lagi udah mulai turnamen. Nanti akan ada biro, kalian bisa lihat nih setup-setupnya tuh lengkap banget semua. Barang-barangnya. Jadi ya mereka balapan secara virtual di sini. Jadi ya kurang lebih kayak gitu, kita bakalan muter lagi. Terus di lantai 2 ini tuh ada turnamen Mobile Legends juga. Di sini udah ada setupnya 5 versus 5. Setupnya juga bagus, sudah lengkap sama peripheral dan juga meja-mejaannya itu lah ya buat turnamen Mobile Legends biasa, karena ini tempatnya revival juga di Point Arena. Jadi udah tersetup rapi kayak gini lah kurang lebih. Jadi tiba-tiba udah rame. Tadi pas gue datang sini masih nggak ada orang. Ya udah serame ini. Nah ini venue tempat jadi juara ngetik nih, sini tempat juara ngetik. Intinya lomba typing test gitulah. Di ujung sana itu ada jadi juara nembak sih. Nah ini venue juara nembak. Fish. Apa nih? Nah ini bosnya juara nembak. Nah jadi intinya hari ini gue sama Davis itu ngurusin salah duanya turnamen yang ada di sini. Gue ngurusin ngetik, Doi ngurusin nembak. Nah ini di sini nih nanti bakal, pokoknya ini apa konsepnya, Vis? M-Lab ya? M-Labs, ya. Ini Doi jelasin dikit ya. Oke, gue jelasin ya. Jadi gampang banget, langsung datang aja. Nanti daftarnya langsung di sini. Abis itu kalian bakal intinya dapat percobaan 3 kali lah untuk main skenario yang IATC bikin gitu. Dan diambil skor tertinggi dari 3 kali percobaan. Sesimpel itu, sudah. Nah ini kayaknya acara udah mau mulai. Jadi kita stay tune lah. Nih ya, stempel gue udah kumpul. Tadi habis muter-muter nyobain. Sayangnya tadi tidak terrecord ya karena ramai sekali orangnya. Cuma ini udah kumpul. Sekarang gue mau muterin ini. Dapat apa nih kan? Kita puter ya. Dapat apa aja oke lah. Apa nih? Jauh nih kayak nih, t-shirt, tumbler. Pouch. Oh, geser. Apa nih? Oh, gimana nih ngitungnya nih? Kita pakai perakhirannya tadi sampai pouch ya. Oke, pouch. Oke, boleh dapat pouch ya guys ya. Ini nggak tahu muter sendiri nih. Oke, terima kasih ya. Dapat pouch lumayan. Ini pouch apa sih? Nyimpen apa aja kan? Dompet gitu-gitu. Apa aja. Ya lumayan guys. Terima kasih Pantek. Oke guys, jadi gue sudah bersama Pak Bosnya dari Pantek nih, ada 2. Ada Bapak Fandi ya sama Bapak Firsandi. Nah jadi di sini gue mau nanya beberapa hal. Ada 3 pertanyaan pada dasar, ada 3 pertanyaan, dan 1 pertanyaan ini gue yakin kalian semua yang mengikuti scene-nya gaming gear dan peripheralnya Indo itu pasti akan bertanya-tanya juga. Nah ini gue sudah menyediakan nih, gue memberanikan diri bertanya langsung dan akan masuk tayang juga di video ini. Nah jadi yang pertama ini pertanyaan dari sisi gue ya, karena jujur saya penasaran nih Pak. Sebenarnya tuh kalian memang foundersnya sendiri tuh orang Indonesia, cuma memang sekarang tuh udah ada di banyak banget negara gitu ya. Cuman aku pengen tahu nih dari sisi bos-bosnya sendiri nih sebenarnya tuh startnya tuh dari luar dulu kah baru fokusnya ke Indo atau gimana nih Pak? Sebenarnya start kita itu kalau mau dihitung dari 2009 ya, itu kita startnya itu barengan pasti. Jadi saya ngurusin yang global dan adik saya ini yang ngurusin yang Indonesia. Mau menang di semua aspek itu jujur nggak gampang. Jadi kita masuk dulu ke dunia global. Berarti udah terjawab tuh ya. Jadi pertanyaan yang selanjutnya ini kan pertama dimulai dari global dulu ya. Nah, ada nggak sih perbedaan atau apa challenge-nya sih sebenarnya buat masuk ke market Indo sendiri? Karena kan pasti kan dari market luar, terutama pasti kan beda dong karakteristik marketnya kayak gimana, cara nge-handle gimana. Nah, pengen tahu sih untuk penetrasi ke Indonya sendiri tuh ada challenge-nya tersendiri nggak sih? Nah, kalau untuk Indo, nah ini buat dia yang jawab. Oke. Ya, untuk Indo challenge-nya cukup berat ya, karena Indo itu kan geografinya kepulauan. Dan mungkin pertumbuhan kota-kota di daerah ini tidak segede di Jawa. Yeah. Dan kita ini mulainya 2009 itu dari kota Medan. Oh, oke. Kota di Sumatera lah. Jadi memang challenge-nya itu lebih kepada logistiknya itu tidak begitu bagus lah untuk menjangkau seluruh market Indo. Dari awal 2009 sampai 2020 itu berarti itu stay di Medan tuh? Yes, Oh, benar. oke. Benar, Menarik, kita menarik. baru masuk ke Jakarta itu 2019. Oh, 19 baru Nah. akhirnya pindah semua di Bener, Oke. dan kena COVID lagi gitu. Iya. Nah, ya COVID ini salah satu yang booster lah, karena membantu kita masuk ke dunia online lebih cepat. Oke. Jadi kita dipaksa lebih cepat. Iya. Nah, beruntung
karena kita sudah ada di global juga, yang memang notabene-nya itu online-nya udah lebih maju, kita menjadi yang mungkin yang paling siap lah ya untuk menaklukkan tantangan COVID Shifting ini. dari offline ke online ya. Bener. Nah ini pertanyaan yang terakhir nih. Nah ini pertanyaan yang lumayan hot ya. Bapak-bapak ini pasti juga mengamati nih soal pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi pertanyaan ini nggak cuman dari penonton dari YouTube-nya CTID juga, karena teman-teman kreator gue pun juga kena soal masalah OM dan juga ODM ini. Nah jadi ini pertanyaan ini Pak, kan sekarang lagi banyak isu soal masalah produk-produk ODM, OM, cintai produk lokal dan segala macam itunya. Nah kalau dari Fantech sendiri aku pengen tahu, sebenarnya aku udah tahu, cuman gue share ke mereka aja. Nah jadi ya mungkin Bapak boleh share dari sisi Fantech itu, dari sisi produksinya itu gimana sih? Apakah memang seluruh barangnya kalian sudah produce sendiri kah? Atau memang masih ada bekerja sama dengan manufaktur lain juga? Atau gimana? Mungkin boleh di-share nggak? Kesempatan ini bagus banget nih. Gue bisa mencerahkan semua orang ya dengan realita yang ada. Jadi produk Fantech nih, apakah diproduksi semua sendiri atau rekanan? Pasti dong rekanan. Gak mungkin kita menang di semua hal. Jika kita menang di semua hal, pasti harganya tidak menang. Jadi yang kita produksi sendiri itu hanya mouse. Nah yang sisanya itu kita banyak rekanan, tapi banyak juga yang kita produksi sebagian. Contoh nih, kita desain moldingnya, kita desain bentuknya. Kenapa? Karena Fantech ini kan kita jualan ke puluhan negara. Kita nggak mau dong barang kita itu, oh ini barangnya si A nih, si B nih, sama. Dan itu akan melemahkan posisi kita di pasar global pastinya. Karena barang sama. Sebenarnya bagi setiap reseller kita, mereka itu tidak masalah itu barang itu dari harga berapa ke harga berapa. Yang mereka masalahin adalah ketika barang yang kita jual itu mirip atau sama dengan barang orang lain dan harga kita tidak lebih murah. Kembali lagi kita tegaskan, kita tidak pernah ngomong kita itu ada produk lokal. Tapi memang komen-komen yang hadir itu semua mengarah ke kita itu seakan-akan ngomong kita produk lokal. Nah jadi kurang lebih kayak gitu, ada tambahan lagi Pak? Mungkin mau disampaikan ke kawan-kawan? Ada nggak Pak? Ya cuman saya mau nyampaikan cernalah kata-kata dengan analisa yang lebih tepat ya. Mungkin kalau untuk perihal ODM ini ya. Karena ini cukup misleading ya. Misleading yang memang lebih ke arah negatif ya. Saya harap dari pembeli, dari netizen juga bisa lebih mendukung lah. Pilihlah brand Indonesia gitu. Minimal kita itu brand Indonesia yang kita mau jaga nama kita juga di tanah air kita sendiri. Nggak mungkin kita cuman hanya sekedar berjualan dan bye-bye gitu loh. Ya. Cuman ya kembali lagi ya, kalau soal masalah pilihan, itu baik lagi ke masalah produknya, terus juga kalian kan punya pilihan juga buat memilih brand mana yang kira-kira cocok sama kalian. Karena dari gue pun sebagai reviewer, gue yakin meskipun produk punya harga yang aneh, punya produk yang mungkin bisa dibilang nggak sebagus kompetisinya, tapi gue yakin tetap, karena mau gimana pun kita lihat mau ada produk yang harganya aneh pun tetap kejual juga kan Pak, ya nggak? Setuju dong? Pasti. Nah itu makanya nggak bisa terlalu dihujat juga. Kurang lebih kayak gitulah soal tadi masalah ODM-an, dan gue tadi juga pertanyaan gue itu pure dari curiosity. Saya aja Pak, saya penasaran juga gitu, karena meskipun kita ngobrol saya nggak pernah nanya itu tuh, nah ini baru nanya sini. Nah, sekarang udah terjawab dan ya kurang lebih kayak gitu. Terima kasih Bapak. Ya. Pandi, thank you Pak. Terima kasih waktunya. Semoga di ulang tahun ke-16 dan seterusnya ya makin mantap lagi produknya. Thank you. Thank you. Nah kayak gitu acara Any Fantech ke yang 16, dan sebenarnya acara itu panjang banget ya, mulai dari jam 11 sampai jam 9 atau 10 malam gitu. Cuman gue udah balik duluan, gue balik tuh sekitar jam 7-an ya, dan setelahnya tuh masih ada cosplay competition plus ada awarding night juga. Jadi bakal ada pembagian hadiah gitulah dari acara turnamennya itu. Dan intinya sih gue seneng karena brand dari Indonesia itu bisa eksis di industri gaming gear dari dulu sampai sekarang gitu ya. Dan gue berharap sih ke depannya produk-produknya lebih mantap lagi dan lebih besar lagi ke depannya. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal video kali ini di Any Fantech yang ke-16 ini. Semoga makin sukses dan sampai jumpa di video berikutnya.